Tampaknya di depan ada para mudikers yang mau nyebrang itu, mobil di depan juga berhenti mendadak, udah saya nggak bisa capai, udah saya tabrak aja kena bempernya. Tapi pembajakannya juga lebih mudah ya? Tidak bisa dibajak, Di-share nggak bisa? tidak bisa, Di email? tidak bisa, Kopas nggak bisa? tidak bisa. Untuk orang yang sudah punya 18 buku gitu, Ya, pertanyaan yang terngiang tuh, untung nggak sih bikin buku dan menerbitkan ya. buku itu? Saya titip pesan, hati-hati kalau ke gereja, khususnya kalau ada Tio. Selamat datang kembali di Bincang Kelola Seni, Kelola Negeri. Wes, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, Pak Baskoro Suryo Banindro. Wih, Dokter Baskoro. Setelah kita janjian 10 tahun yang lalu. Pak Baskoro ini sekarang jadi dosen di desain produk. Ya, betul. Dulu di Desain komunikasi visual. desain komunikasi visual. Berapa tahun di DKV? Saya di DKV sejak 92 sampai 2000. 92 sampai 2015. Dan 2015 di desain produk. Iya, sekarang di desain tuh. Wow. Jadi karena panggilan negara sih panggilan ke. Salah satu yang unik sebelum popongin panjang lebar, Pak Baskoro ini adalah dosen yang seorang bikers. Sejak kapan hobi motoran? Iya, saya itu motoran sebetulnya sejak kuliah di Kalingan ya. Dia Megamian tahun 84 itu. Tapi waktu itu kan motornya Astrea ya. Iya. Nah, pokoknya bisa naik Astrea itu sudah bisa banget. Terus terkembang punya Bison, punya CGR, kemudian lahir yang ke-250 TC-nya. Ada R25 Yamaha, terus ini ada 250 Ninja F injection ada juga. Kapan merasa bahwa ini akhirnya motor impian ini kebeli? Di motor apa? Di motor apa kebeli itu ketika keluar CBR pertama. CBR pertama. Nah, itu bisa beli walaupun kredit dengan susah payah. Ayo udah beli. Jadi mimpi masa mudanya dulu tercapai di CBR. Iya, CBR itu tahun 2017. Oh. Ya, 2017. Kemudian beli lagi GSX Suzuki itu, Gixxer itu saya beli, kebeli, terus kemudian kok ada keluar baru R25 saya beli lagi. Dan terakhir saya beli yang Ninja itu. Emang seberapa sering dipakai sih, Mas? Sekarang kalau di sini kita manggilnya Mas ya, mau Siap. kita seberapa sering sih motor itu dipakai? Jadi saya touring tuh hanya berdua sama anak saya. Ganti-gantian, kadang dia pakai R25, saya Ninja atau gantian gitu. Kemana saja kira-kira yang belum pernah kita capai ya, Trenggalek, Wonogiri, jalur selatan, di Banyumas. Nah, di Banyumas itu saya kecelakaan dan iya, kecelakaan itu kecelakaan tidak berat tetapi membuat dan menambah biodata saya bahwa selain biker saya juga pernah mendapatkan accident itu ya. Tunggal? Tunggalnya karena saya lari 110, panasnya minta ampun, besok hari itu adalah hari raya Lebaran. Saya pengen menantang kayak apa sih merasakan orang-orang pada mudik, yang lain ke timur, saya ke barat. Nah, 110 itu di atas aspal Sumpioh itu ya, itu kan beton itu. Tampaknya di depan ada para mudikers yang mau nyebrang itu, mobil di depan juga berhenti mendadak, udah saya nggak bisa capai, udah saya tabrak aja kena bempernya, saya ambruk. Sudah anak saya di belakang cuma berikut, "Bapak kok nggak ngerem?" gitu ya. Padahal saya rem tapi nggak, 110 itu udah nggak nutut kan. Langsung, "Pak udah ya tak carikan towing aja kita pulang," gitu. Begitu motor dinaikkan, diberdirikan, ternyata bisa di-starter, tidak ada kerusakan satupun. Motor Suzuki itu terkenal. Ya. Oh, ini enggak kamu iklanin sih. Ya, kalau tapi testimoni ya, testimoni by evidence ya. Iya. Itu Tapi sebagai bapak-bapak yang punya empati, saya rasa kok biasanya ada embargo setelah itu. ya, setelah itu saya kan, saya nggak ngomong sama rumah, ya dulu anak gitu kan, Itu. lapor Menteri Keuangan ya kan, "Udah mulai besok nggak usah ada touring-touring lagi," gitu kan. Karena saya mau ngasih ganti rugi, driver yang saya tabrak itu Avanza dan dia rental, jadi penyok dalam tuh, "Udahlah Mas, udah, selesaikan saja, saya TF," udah selesai TF, udah kita lanjut sampai ke Banyumas, pulang sampai rumah jam 7 malam itu.
Istri "Udah toh, tak bilangin tadi mbok di rumah aja. Kalau nggak gini nggak punya pengalaman nyatet rekor, accident," gitu kan. Tapi sepanjang berdua sama anak, Mhm. alhamdulillah puji Tuhan Iya. ya baru itu ya. Iya, Dan itu. semoga sudah tidak ada. Iya, sudah deh. Itu karena pikiran saya melayang, berpikir harusnya orang touring, orang bikers itu nggak boleh berpikir yang lain. Jadi saya masih berpikir punya beban menyelesaikan buku. Target buku saya bilang, "Ini sebelum lebaran dan sudah lebaran buku harus tercapai." Saya menulis buku sama Mbak Risa, dosen dan sudah terbit tuh bukunya. Iya iya. Inklusif desain itu hasilnya. Oh. Wih, Gitu. ini halus ya masuknya. Padahal kita nggak janjian ngomongin buku ya tuh. Secara Di situ drop ya. halus banget nih. Iya, Ngomongin buku. masuk. Ngomongin soal buku. Nah, sekarang Tadi udah dipancing kan Iya. ngomongin buku. Sampai hari ini Mas Baskoro ini udah punya berapa buku? Buku saya baru 18. 18 Ya. Jadi kalau masa kerja saya itu sekarang 33, bagi aja 33 bagi 33 bagi 18. Berarti setahun saya mungkin 2 buku. Wow. 1,5 buku lah. Mesti harus buku terbit. Dan tadi ya disebutkan kata target. Iya. Emang targetnya? Saya itu menulis buku atau memproduksi buku itu adalah bagian dari habitat saya, karena saya nggak bisa menghasilkan produk desain yang sangat monumental, entah itu desain produk atau desain grafis ya. Pertama kalah dengan teknologi, kalah dengan desainer muda, sementara yang muda dan teknologi tidak dapat dicapai dengan menulis buku. Ya. Menulis buku itu adalah sesuatu kekhususan yang kemampuannya hanya kita yang bisa mencapai, ya kan. Orang lain nggak bisa mungkin mengikuti irama itu karena target itu harus muncul dan itu harus selalu rutin. Kita 1 hari itu minimal 5 halaman. Nah itu yang mungkin orang tidak bisa capai. 1 hari 5 halaman. Ya selesai udah, selesai nggak selesai tutup save dulu kan, besok lanjut lagi. Tanpa dikoreksi? Itu belum dikoreksi, nanti koreksinya setelah kita, misalnya kita targetnya berapa? 150 halaman. Kita baru 145, yang 5 nanti indeks dan glosarium. Selesai kita. Nah itu baru kita wrap up. Nulis mau ditulis bagian A, bagian 1, 2 dan seterusnya itu setelah semua body of book-nya itu selesai. Jadi kalau kita emosional selesai nggak bisa. Yes. Saya paling lama dan paling cepat tuh 3 bulan 1 buku. 3 bulan. 3 bulan itu 1 buku. Dan selesai. ritmenya nulisnya setiap kapan? Merasa Irama saya menulis itu setelah jam 1 malam. Wah, sampai dengan jam? Ya, sampai jelang jam 3. Tidur sebentar, jam 5 bangun pagi. Maaf nih, karena saya harus mengantar istri misa pagi di gereja Bugren itu ya, itu istirahat saya selesai udah berangkat. Nah ini selesai misa pagi, sarapan langsung ke kantor udah. Nggak ada waktu lagi. Tidurnya jam? Ya tidurnya antar jam itu sama pulang kantor tuh tidur sebentar. Oh, tidur siang. Tidur siang, mengisi kegiatan rumah tangga biasa, berbagi dengan istri yang Siram-siram. siram-siram dan yang sebagainya. Nah, jadi istirahat tidur malam ya jam 2 sampai jam 4 gitu, sama setelah menulis buku jam 1 pagi itu. Jam 1 sampai jam 4. 3, ya jam 3 itu 4. tidur sebentar, bangun lagi terus aktivitas rutin. Apakah selalu pasti dapat 5 halaman atau ada nggak momen-momen di mana udah di depan laptop nih, tapi blank aja? Pernah blank karena begini. Ini ada bagian yang terputus dan saya tidak dapat menemukan citasinya, referensinya. Baik itu entah lewat Mendeley atau mungkin jurnal-jurnal online, tidak ada. Karena buku yang saya tulis kan mungkin begitu memang tidak menjadi bagian konsumsi publik secara umum ya. Misalnya otomotif, saya lagi nulis buku 2 Gears 4 Wheels. 2 Gears 4 Wheels. Sudah mendapat 158 halaman. Belum selesai, karena ada yang terputus. Saya tidak bisa menemukan tulisan bagaimana perbandingan antara mesin solar dan mesin bensin. Belum pernah ada yang meneliti dan menulis. Biasanya mereka nulis ya buku bensin, solar gitu kan. Nah, sementara saya dalam buku itu pengen membandingkan versus mana yang efisien, mana yang mempunyai torsi lebih kuat, apakah torsi mesin bensin atau torsi mesin solar diesel ya. Itu belum ketemu, belum matching. Itu terputus begini. Jadi mengingat latar belakangnya desain komunikasi visual, kok matching sekali ngomongin mesin. Saya itu bidang apa saja saya pelajari. Jadi
sejarah oke. Digital interaktif saya bisa masuk. Ya. Yang sekarang ini otomotif. Sebelumnya adalah tentang kolonial Indis, arsitektur kolonial Indis itu sudah saya selesaikan di buku-buku saya sebelumnya. Yes. Nah, ini saya masuk ke otomotif. Wow. Jadi otomotif karena memang hobinya Iya, otomotif ya. iya. Kak touring juga dan tadi kembali lagi ke persoalan menulis. Berarti sebagian besar data itu adalah dari artikel-artikel Iya. atau buku-buku yang Iya, dikumpulkan gitu. buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang terkait dengan konten itu. Dan juga pengalaman saya yang mungkin harus saya tulis di situ karena tidak dapat referensi dan sifatnya itu non teknis ya. Non teknis. Misalnya bagaimana berkendara yang nyaman, aman. Seorang bikers jarak jauh touring itu semestinya tidak menggunakan ransel punggung. Itu nggak ada teorinya. Oh. Berat, panas, dan itu membebani kita ketika harus manuver ya. Nyalip, itu nggak lincah karena kan. Jadi biasanya begini, ada 2 cara kalau mau bawa barang. Kita kirim sebelumnya paket. Ransel pun dipaket. Ransel kita paket ke mana kita mau nginep. Ke Malang misalnya. Kita cari homestay, kirim ke sana selesai. Jadi kita berangkat jaket aja sama uang saku palingnya. Kalau basah di jalan juga Ya itu risiko kita. Pantang saya tuh naik motor 250 pakai apa? Mantel udah basah ya basah aja udah niat. Dan saya paling tidak suka kalau lihat motor 250 belakang dikasih tepeng mood guard itu loh. Wah, ini nggak jantan, nggak gentle ini. Udah dilepas tailnya kan, ya dilepas tapi masih kasih mat. Ngapain gitu kan? ya tapi kan bajunya nggak banyak. Ya itu risiko loh, makanya kan kita biasanya pakai 2 jaket. Jaket dalam sama jaket yang memang itu untuk kotor ya, nanti dicuci langsung kering. Tapi panas. Enggak juga karena yang jaket yang di luar kan Oh yang ringan, yang parasitnya ringannya tipis jadi udara masuk. Nanti kalau pulang juga demikian, udah cukup selesai, kita paket ke rumah, kita kirim. Oke. Jadi di perjalanan itu hanya paling kantong, bawa HP sama surat-surat penting aja. Oke. Jadi banyak kasus yaitu ya ngirim barang dulu. Iya. Baru Ambil barang dulu, kirim barang dulu itu yang nggak ada di rumusnya. Maka saya lihat orang touring ranselnya kanan kiri dan itu sangat merepotkan. Itu pengalaman kami berdua. bahkan box di belakang pun Nggak ada. Karena kita memang benar-benar nyaman dengan kondisi seperti itu. padahal kan pakai box enak, Pak. Nah, jadi kita kehilangan marwah lagi sebagai bikers touring. Ngapain gitu kan? Kalau sudah niat begitu menurut saya ya nggak perlu. Lapar ya jajan, nggak usah bikin bekal masak petek bengek. Oke. Ya itu prinsip kami itu begitu. Jadi yang penting Kan kita mau menikmati perjalanan. nikmatnya di mana? Basah-basah, celana sepatu basah. Saya 4 jam kehujanan dari Pacitan sampai Jogja. Lebat sekali itu pernah, semua basah. Udah nggak peduli, padahal kita udah pakai mantel. Tapi ya namanya angin ya mesti masuk ke celah-celah ya. Apalagi helm tuh nggak bisa, harus dibuka dikit kan. Kalau nggak akan ngembun itu udah risiko. Dan kami senang aja enjoy. Dan nggak demam. Nggak demam di rumah biasa karena memang mungkin ini ya. Kita menghangatkan diri dengan spirit. Karena hatinya seneng ya. Iya seneng. Berbeda kalau kita harus ngantar barang kemana itu sesuatu yang merepotkan. Ada beban ini kan dengan beban. Jadi prinsipnya kami touring ya touring. Kalau mau camping ya mungkin bawa perkakas yang lain gitu kan. Di camping ground nanti kita buka. Dan anaknya punya value yang sama juga. Anaknya juga nggak seneng bawa ini. Enggak. Terus pokoknya barang kirim. Enggak. Justru saya belajar dari anak saya. Ya pokoknya kalau ini, loh kok gitu? Iya ini prinsip. Kalau saya jiwa saya begitu. Oh ya sudah ikut kirim barang. Nanti mau pulang ke rumah kemas lagi kirim ke rumah. Oke. Wah menarik. Iya menarik. Jadi kita di perjalanan itu sudah nggak repot. Mau makan, aduh ransel gimana ya itu kan. Takut hilang itu kan. Helm kami maaf nih ya. Kami pakai helm yang minimal harganya 4 juta. Untuk di rumah itu banyak. Jadi untuk Bapak Ibu yang tahu helmnya Pak Baskoro, Makanya saya kalau bawa helm ke kampus saya mesti rantai udah. baru ngomong kalau ada yang butuh tambahan uang jajan Mesti pakai rantai. 2 juta lari lah. Ya. Yang paling mahal itu 11 juta. Nolan itu udah itu 11 juta itu. Bedanya apa? Ringan, bahannya karbon. Jadi orang pegang tuh kayak pegang kapok kapas aja.
Tapi itu sangat safety, ya, kena benturan dia karbonnya sangat melindungi kepala. Karena memang kebutuhan primer ya di jalan. Iya. Mau dihemat-hemat kayak apa, Iya. kalau nggak safety ngapain? Jadi memang Iya, bener-bener betul. kebutuhannya di situ. Dan itu yang melindungi saya waktu jatuh di Banyumas itu, di Sumja itu. Apakah totalitas waktu naik motor itu yang juga dibawa waktu menulis buku? Spirit yang sama kah yang muncul nih? Spirit yang sama itu begini, kalau aku besok ke Wonosobo, targetku berangkat jam sekian sampai di sana jam sekian, saya mesti kompromi, kita mau nginep atau pulang? Pulang, kita nggak pernah pedomannya nginep tuh nggak ada. Jadi perjalanan itu harus kita target sekian jam sampai di sana, cukup makan, pulang. Itu yang kita nikmati. Nah, menulis buku itu sama. Saya menulis buku ini untuk BKD semester berapa. Jangan sampai dalam satu semester 2 buku, itu nggak diakui, nggak boleh. Jadi dosen itu kalau menulis buku 1 semester 1 buku. Jangan karena kita punya waktu terus sampai nggak diakui. Maka caranya kalau saya selesai ya, saya tunda untuk semester berikutnya. Jadi BKD tiap tahun hampir saya punya buku. Termasuk proses penulisan pun bisa dilaporkan BKD nggak? Nggak bisa. BKD itu harus publish, sudah ISBN. Beda dengan penelitian. Kalau penelitian proposal diakui. Kalau buku draft nggak bisa. Berkaitan dengan tema nih, Mas Baskoro, saya ada tim riset kita. Tema-tema risetnya promosi wisata Hindia Belanda, penggunaan gaya visual Art Deco, sampai kemudian akhirnya mesin. Yang sama Mbak Risa itu Diskursive design itu buku referensi. Itu ada kursiv desain. ada desain grafis, desain interior, desain produk. Lintas prodi. Sebenarnya bukan prodi. Lintas kompeten desainnya. Yang paling jauh dari tema keseharian desainer apa? Untuk buku itu atau buku yang lain? Buku-buku yang lain. Buku yang lain. Mungkin sejarah mata uang ya. Sejarah mata uang kan tidak dibelajarkan di mana-mana. Sejarah mata uang. Sejarah mata uang Republik Indonesia 1945-1949. Mata uang pertama yang dihasilkan oleh Republik Indonesia setelah merdeka dan itu dibuat di atas kertas. Dapat data dari mana, Mas? Ya. Jadi waktu itu berangkat dari hobi saya koleksi uang ya, namanya numismatik ya. Itu di rumah tuh saya punya album yang cukup, terus wah ini kalau ditulis jadi buku menarik ini. Saya cari-cari di jurnal, hanya ada 1 orang yang menulis jurnal tentang numismatik. Kemudian nyari buku-buku dari Museum Bank Indonesia, tapi itu hanya dokumentasi, ya, bukan publisitas riset. Ya menurut saya bukan, karena tidak ada hal yang menjelaskan di situ. Saya tulis ketika itu mendapatkan kesempatan ikut hibah penelitian. Ya. Mendapatkan hibah penelitian dan itu bukan DIPA malah DRPM. Nilainya 250 juta. Jadi multi years. Nah, sebelum penelitian itu sebetulnya cikal bakal buku itu sudah saya pakai untuk menulis dalam S2 saya. Berarti ini numismatik yang menjadi ninja ya? Iya, numismatik menjadi ninja, betul. Jadi saat magister di Bahasa Isi Yogyakarta, kebetulan pembimbing saya Prof. Di Marianto dan Prof. Dari Kria, maaf Prof. Agak lupa. Prof. Kria itu siapa ya? Udah pensiun. Aduh, saya kok jadi lupa. Nanti dicari. Oke. Nah, itu hanya mendokumentasikan saja sejarah perjalanan mata uang kertas Indonesia 45-49. Ya. Oke, baik. Itu selesai menjadi tesis. Kemudian Prof ditanya, mau bikin buku nggak gitu kan? Ya oke lah Prof, nanti saya coba bikin. Ternyata selesai bukunya. Dan menurut Prof di buku saya sekarang menjadi referensi penelitian bahan mata uang kertas itu di Spanyol, Jepang, dan Belanda. Jadi buku saya itu dipakai 3 peneliti di sana. Di salah satu topiknya tentang bahan uang kertas yang terbuat dari daluang, pohon daluang. Pohon daluang itu seperti pohon murbei yang kulitnya dihancurkan untuk bahan kertas. Nah, saya nulis beberapa
kata, paragraf, dan itu menjadi referensi di 3 penelitian para peneliti di luar negeri tadi. Spanyol ada hubungannya sama Indonesia, Ya. Jepang juga ada. Jadi bagaimana kalau riset kesejarahan berkaitan sama uang ya mungkin Ya. beririsan dengan itu. Ya, betul. Nah, salah satu tesis saya yang mungkin belum pernah ditemukan oleh para peneliti adalah mengapa uang kertas Indonesia ukurannya itu. Itu tuh artinya kalau panjang lebarnya begitu. Jadi rasio panjang lebar Rasio panjang lebarnya itu tidak ada mana yang tahu. Saya tanya ke Museum Bank Indonesia, ke Bank Indonesia, percetakan negara mereka tidak ada yang tahu. Jawabannya cuma begini, ya itu kita ngikuti ukuran uang kertas Belanda. Wah, kalau itu untuk ujian tesis saya nggak bakal lulus. Terus apa yang Pak Bas temukan? Saya berpikir begini, ini kok estetik banget. Estetiknya kalau dilipat 2, lipat 3, estetik. Kemudian uang kertas itu saya amati dilipat separuh, separuhnya itu seperempatnya lagi. Paham ya? Panjang lebar separuhnya. Ini mesti pakai, kalau tidak salah, golden ratio. Saya cari golden ratio. Ternyata golden ratio dipakai. Tapi nggak ada pernah yang mengungkapkan. Di penelitian manapun tidak ada. Itu saya yakin bahwa mata uang kertas Indonesia bukan mengikuti template-nya Belanda, tetapi karena para desainernya waktu itu menggunakan estetika golden ratio. Dan itu saya buktikan ketika ujian tesis itu mereka juga kaget, dan itu muncul di mata uang kertas sekarang. Uang kertas Indonesia itu. Tapi mereka hanya menggunakan template loh ya, tidak menggunakan golden ratio-nya betul diukur. Udah itu saya lulus A dan cum laude. Dan jadi ninja. Akhirnya. Buku yang pertama kali ditulis yang kemudian berkesan banget. Ya, buku yang pertama kali saya tulis adalah buku tentang hak-hak kekayaan intelektual, implementasinya dalam bidang seni rupa. Saya baca itu. Yang kuning ya? Ya, kuning buku pertama itu. Saya nggak tahu bagaimana mungkin akhirnya buku itu diminta menjadi buku resmi di pasca sarjana, sekolah pasarjana UGM, S2 dan S3. Karena di Fakultas Hukum itu tidak ada yang membahas tentang hak cipta khususnya dalam dunia seni rupa. Dan mereka tidak ada mata kuliah itu. Kalau di sini kan menjadi mata kuliah HAKI. Itu menjadi bagian dari jurusan misalnya hukum adat, hukum perdata, itu mempelajari subbagian dari mata kuliah. Satu pertemuan. Kalau di sini kan 14 pertemuan, hak cipta, merek, desain industri, semua dapat. Itu menjadi referensi dan saya cetak 3 kali itu. Dan itu self study. Belajar sendiri. Karena nggak ada latar belakang Fakultas Hukum juga. Nah, tentang itu, saya pada waktu itu mengikuti undangan salah satu kegiatan di Fakultas Hukum tahun 93. Mahasiswa Kria tanya, Pak, ada ini Pak, pembahasan tentang hak cipta, Bapak mungkin tertarik. Oh, sudah, saya datang. Semua hadirin diminta memperkenalkan diri. Saya satu-satunya tamu yang tidak dikenal karena saya tunjuk jari saya dari Fakultas Seni Rupa. Isi juara semua pada nengok. Wah, salah kamar nih mungkin orang. Saya mengajar hak kekayaan intelektual, baru mereka, oh begitu. Nah, kebetulan pada waktu itu ada legalitas Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual. Saya mengikuti uji kekayaan, saya lolos dan saya dapat sertifikat sampai hari ini. Jadi saya mungkin salah satu dari sekian dosen APHKI yang legal mengajar itu sampai sekarang. Dapat sertifikasi. Dapat nomor kartu anggota. Dan ketika ngomong sama dirjen hak cipta waktu itu, Prof. Niko Kansil, yaitu hadir pertama saya ngomong, Prof, saya begini nih, udah yuk ambil aja, udah yuk. Saya perlu studi magister hukum nggak perlu. You kan udah lolos nih, udah ngajar aja, bikin buku. Nah, buku itu dipakai sampai sekarang. Rasanya apa waktu buku pertama selesai? Rasanya luar biasa seneng. Senengnya karena aku ternyata bisa nih mencapai menulis buku hukum yang aku tidak punya latar belakang hukum secara khusus ya. Jadi hanya lewat kursus-kursus, lewat seminar, dan setiap ada seminar kekayaan intelektual saya datang gitu. Jakarta, di Surabaya, di Malang saya datang, update di situ. Dan ketika buku itu saya jadikan kenang-kenangan oleh yang sekarang menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
lupa juga menyebut namanya. Budi Agus Riswandi. Ya, betul sekali. Itu Saya baca pikir sekarang. Iya, sejak S1 ketemu, S2 ketemu. Sekarang jadi profesor. Nah, Budi. Prof Bukti itu langsung WA saya, "Ayo Pak Bas ngono nulis buku nih di jurnal kami, belum pernah nulis di jurnal kami," gitu kan. Oh, saya Prof Budi Agus Riswandi ya, itu masih ingat dan fotonya ada tuh. Kita berdua saya upload di Facebook itu, "Pak, beli bukunya di mana? Beli online aja." Itu kan saya jual online juga di Facebook itu. Ya itu pengalaman yang paling spektakuler ya, karena saya bukan orang yang berlatar belakang hukum, tapi bisa menyelesaikan buku tentang hukum hak cipta dan itu dipakai sebagai referensi di perguruan tinggi yang punya latar belakang hukum. Itu saja. Wow. Dari mana kepercayaan diri untuk bagi saya salah satunya kan pertanggungjawaban akademis atau as a author gitu. Kalau sampai terjadi kesalahan informasi. Ya. Kan bisa jadi sekarang review orang macam-macam, wah begini atau ini Ya. nggak tepat. Ya. Dari mana Pak Bas bisa Ya. percaya diri bahwa Ya. ini oke? Ya. Jadi yang pertama dari Asosiasi Pengajar Haki. Sudah membaca buku ini bagus nih karena membahas khusus tentang seni rupa. Jadi bagaimana kalau orang seni lukis, desain, kriya ataupun seni yang lain untuk mendapatkan pengakuan ya bahwa karyanya itu bisa untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya, belajar dari situ. Kemudian yang kedua, para pengajar di Universitas Gadjah Mada yang salah satunya sekarang mungkin udah profesor juga, namanya Mbak Dina itu. "Pak Baskoro, ini saya upload ya." Waduh, saya tuh sebenarnya nggak punya rasa percaya diri buku itu benar atau tidak. Bukunya sangat benar gitu kan. Luar biasa. Dan saya ngajar di Udinus Semarang, Universitas Dianuswantoro. Di sana kan ada mata kuliah etika profesi. Dia ketika searching ada nama saya. Terus saya kebetulan ngajar di situ, saya ditemui di situ. "Pak, bisa beli bukunya habis Mas. Pak, bisa nggak kami dibuatkan cetakan barunya lah. 40 saja untuk kelas mahasiswa gitu kan." "Oke Mas, saya cetak ya." Saya cetak waktu itu 75, habis bukunya. Mahasiswa beli. Padahal itu bukan mahasiswa Fakultas Hukum, jelas fakultasnya Teknik Informatika, TI kan, tapi ada mata kuliah etika profesi. Nah, etika profesi itu bagi mereka penting karena ketika di etika profesi itu mereka jadi desainer, jadi pelaku bisnis, ya toh, ada cybercrime dan sebagainya. Belajar dari buku saya itu selesai. Oh. Dan itulah spirit yang dibawa sampai ke 18 buku lainnya. Karena itu buku yang pertama sukses, saya bikin buku yang kedua yang mata uang, terus web design, Kapital Selekta Desain, buku masa kolonial, kemudian desain packaging itu saya cetak 2 kali, kemudian diskursif desain, kemudian yang terbaru ini baru akan Two Gears for Wheels itu yang mungkin sedang saya siapkan. Ini sudah selesai, tinggal bahkan sebagai pengantar untuk penguat begitu saya minta manajer Naskoko Arya Jogja untuk membaca dan membuat kata pengantar. Oh, sudah dapat. Asik. Wah, Tinggal berarti ya tetap harus riset, harus cari lingkungan, paling enggak approval dari orang-orang yang ada tahu ya. ya. Sehingga kita percaya diri bahwa ini buku kita memang Betul. informasinya benar gitu. Ya. Untuk buku deskriptif desain saya minta kata pengantar dari dekan FSRD ya, karena tentu pria paham dengan item dan entitas yang ada dalam desain dan sambutannya bagus dan sudah launching kemarin. Kalau ingin mencari buku-buku saya di perpustakaan pasti ada, karena saya tidak pernah menerbitkan buku saya di luar penerbit BP Isi Yogyakarta. Kenapa? Karena di Point Google Scholar penerbit buku yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan itu skornya tinggi. Oh begitu? Iya. Oh. Karena untuk memberikan reward ya, bahwa institusinya mempunyai BP Press dan penerbitan dan itu digunakan oleh dosennya. Jadi kalau saya menerbitkan di luar BP Isi, saya merasa mengkhianati semangat
Tridharma yang Yang bagiannya. Di luar BPIC merasa kurang gitu Oh kan, iya, makanya BPIC. iya. Dan di BPIC itu kan saya store 10 buku. Nah 10 buku itu di-store-kan ke 10 perpustakaan yang ada di link penerbit-penerbit yang terkait dengan sekolah seni atau institusi seni, dan 2 perpustakaan yang bergengsi menurut saya. Yang satu dari Australian National University, masuk di sana, dan satu adalah di Congress Public Publication Library di Amerika. Jadi buku saya sudah ada 18 yang masuk di perpustakaan Kongres Amerika. Wow, wah ini yang paling bikin saya iri gitu, Pak Bas ini punya karya, punya buku. Bagi saya memulai buku pertama saja ini effort besar. Iya. Nah, sambil ini saya belajar nih, Iya. sebenarnya saya tujuan mengundang Pak Baskoro kan tidak lain tidak bukan bahwa saya itu pengen belajar. Bagaimana caranya seperti saya ini bisa kemudian menghasilkan buku pertama? Iya. Menurut saya yang perlu dijadikan pionir atau pelopor seorang dosen menulis buku adalah membuat buku ajar dulu. Nah, Buku ajar kan yang paling sederhana. Sebelumnya kan kita punya modul. Saya punya modul sejarah itu, ukurannya A4 ya kalau modul. Nah, kemudian kita buat buku ajar, itu kan sudah dipersyaratkan tuh di Permendikbud ya, Ristek nomor 1 tahun 2024 itu sebagai payung hukum, bahwa dosen wajib mempunyai buku ajar sebagai bukti bahwa profesi dia tidak ditunjukkan dengan cara mengajar, tetapi juga bagaimana dia punya dokumentasi. Nah, mestinya yang pertama adalah buku ajar. Mas Dita bisa nulis buku ajar ya. yes. Buku yang digunakan sebagai sumber belajar pada sebuah mata kuliah, berisi materi yang sesuai dengan kurikulum dan RPS. Jadi kalau sudah ada RPS, jadi bukunya sudah itu. Jadi buku ajar adalah buku yang digunakan untuk mengajar Dosen mata kuliah. belajar menulis buku dan digunakan untuk mengajar. Dan itu turunan dari RPS ya? Dari RPS, Oke. 14 pertemuan. Oke. Kalau 14 pertemuan, masing-masing pertemuan 3 halaman saja sudah berapa? 74 halaman kan? Yes. Belum tambah gambar. Oke. Kewajiban salah satu buku dari buku ajar adalah kita harus membuat ringkasan, latihan, dan tugas. Ada ringkasannya, ada latihannya, ada tugasnya. Ya, Oke. Apakah buku ajar itu harus diterbitkan secara fisik? harus diterbitkan secara fisik pertama karena mudah dibaca dan Oke. dipelajari. Sebab kalau dalam bentuk digital, pengalaman saya mahasiswa kalau udah dikasih digital udah ayam hatinya. Tapi lebih bentuk dibaca isinya itu. Tapi kalau buku fisik besok bawa halaman sekian, kan saya jual tuh ke mahasiswa cuma 10.000. Dari ongkos cetak 34.000 saya jual 10.000. Kalau orang lain saya jual 75.000. Oh gitu. Ya sah itu, boleh saja. Ya. Nah udah, baca halaman sekian-sekian, tugasnya kamu kerjakan bikin kelompok presentasi, selesai. Oke. Namun buku ajar itu tidak bisa diklaim untuk masuk poin B. Penelitian nggak bisa. Namanya buku ajar kan maksudnya pendidikan. Jadi buku ajar itu Maksudnya akan poin A. untuk poin A ya? Ya. Oke, baik. Bedanya sama modul? Nah, kalau modul itu tidak ada ringkasan, latihan, dan catatan atau apalah. Dia hanya buah pikir dari dosen untuk ditumpahkan di atas kertas itu menjadi buku A4. Itu kan isinya tidak prosedural bagaimana seperti RPS. Ya. Jadi indikator buku ajar itu 1 sesuai dengan RPS. Ya. 2 ada ringkasan, Ya. latihan, Ya. dan Tugas. Ya. Oke. Kalau modul itu kita ngomong apa saja, kita salin di Word, di fotokopi, cetak, print biasa di fotokopi boleh. Tidak ada kata pengantar, nggak ada apa, pokoknya modul ya. Mungkin daftar isi lah, oke. Kalau ini kan lengkap, daftar isi, Ya. kemudian glosarium, kemudian juga indeks. Yes. Tuh. Oke. Buku ajar itu apakah bisa didistribusikan secara digital saja, Pak? Bisa, Dan tetap diakui secara poin penilaian seorang dosen? bisa. Itu ada di suplemen yang saya berikan ke Mas Dita juga di poin yang paling bawah itu ya. Iya, syarat buku ajar digital. Nah, 1 memiliki ISBN. sama. 2 diterbitkan penerbit berbadan hukum. Ya. Ya, bisa ke BPIC ya. Bisa. Tersedia dan diakses oleh masyarakat luas, tidak hanya untuk kalangan internal kampus. Artinya, berarti ada mekanisme kita menyebarluaskan keluar. Nah, itu ada 2 cara. Yang pertama berbayar atau tidak berbayar dulu. Berbayar ketika kita upload, kita mungkin menggunakan BPIC ya.
juga boleh atau menggunakan vendor lain juga boleh. Kalau digital tuh syaratnya yang mengupload, yang men-share itu vendor, bukan BPIC. Kalau BPIC kan badan legal penerbitnya. Iya. Nah, kita mau berbayar atau tidak? Kalau berbayar berarti ada halaman-halaman yang kita blur. Oh. Sehingga ketika dia membutuhkan akses, ya kan, berbayar. Atau full berbayar. Gitu kan. Nah, yang saya jual di buku saya itu full berbayar. Mas Dita bisa cari Baskoro, buku apa saja yang saya jual secara digital di situ, nanti bayar secara digital, udah bisa di-download, selesai. Tapi pembajakannya juga lebih mudah ya? Tidak bisa dibajak. Di-share nggak bisa? Tidak bisa. Di email? Tidak bisa. Kopas nggak bisa? Tidak bisa. Jadi hanya bisa dibaca oleh si pembeli, buyers, dan di HP-nya Oke. atau di laptopnya. Sekali download selesai. Sekali download selesai. Dan tidak bisa dipindahkan ke device. Tidak bisa. Itu hebatnya buku digital itu di situ. Tapi kalau buku cetak, kita bisa dibajak, difotokopi. Itu masing-masing ada keuntungan dan kelebihannya. Dan kita buku digital hemat kos produksi kan? Ya. Bisa jualnya lebih murah, bisa distribusinya juga lebih luas gitu. Tapi menurut pengalaman saya tetap laku buku fisik. Begitu? Orang marem, puas pegang buku, baca kapan saja. Marganya lebih untung mana, buku fisik atau digital? Nah, buku digital itu dibayarkan oleh Google akhir tahun. Jadi dalam akhir tahun bulan Desember saya mesti dapat transfer. Berapa begitu ya? Saya bayar baru gitu. Di rekap. Ya. Apa yang beli kita tahu, dari negara mana kita tahu. Ya, oke. Tapi kalau dari margin tetap untung buku cetak. Karena buku cetak kan kita cetak 50 langsung ya ada yang beli itu kan. Tapi kalau digital tuh orang tidak tahu kalau ada buku digital kalau dia tidak search atau tidak minta informasi ke saya. Saya nggak mungkin mempublikasikan itu lewat Instagram, Facebook, dan sebagainya. Tapi kalau buku fisik, saya capture, saya foto, upload di Instagram, Facebook, selesai. Orang langsung tanya, beli langsung. Cuma repotnya kalau buku fisik kita harus nyampulin, Ya, kirim, nah itu resikonya di situ. Untuk orang yang sudah punya 18 buku gitu. Ya. Pertanyaan yang terngiang itu, untung nggak sih bikin buku dan menerbitkan Ya. buku itu? Tidak ada untungnya. Sama sekali tidak ada untungnya. Tapi kepuasan jiwa raga itu adalah, pertama kita punya dokumentasi, kita punya bukti, dan kita membuktikan bahwa sebagai dosen saya punya dokumen. Jadi Ya kan? ninja itu tidak berasal dari buku-buku itu. Tidak, ninja itu tidak berasal dari full itu gaji itu, dari gaji PNS itu bisa untuk beli. Saya ingat ya, gaji PNS bisa untuk beli ninja. Ya, jadi kalau Mas Dita ke rumah tuh, rumah saya seperti pegadaian itu ya, atau penitipan motor. Saya ada 6 motor itu di rumah. Saya beli semua dari gaji. Dan kepuasan menulis buku berarti dari terbitnya buku. Dari terbitnya buku itu yang pertama, terbit buku dan secara fisik bersama kita, itu sudah puji Tuhan, alhamdulillah, yang bagi saya itu orang lain tidak bisa capai. Udah, saya selalu, kamu maaf nih kalau dalam bahasa kasarnya ini, kamu ngomong gede banget, ini, buktimu mana gitu kan. Kamu pernah punya buku, kamu punya Scopus, ya kan. Sekarang kalau Mas ditanya, Pak Bas selain buku Scopus, saya ada ID Scopus punya nih. Jadi saya ada kebanggaan bahwa saya melampaui semua yang orang mungkin belum capai. Ya, bukan tidak bisa, tapi belum capai. Itu yang membuat saya bangga. Jadi kalau ditanya misalnya ada konferensi atau minta kurikulum vitae gitu ya, saya cantumkan itu daftar buku, kemudian ID Scopus. Saya di ID Scopus punya 4. Kenapa, Mas? Iya kan setiap punya, iya kan serinya kan beda. Itu kadang orang pertanyaan mungkin sama, kapan tidur, kapan bekerja. Saya tuh nggak pernah merasa harus punya schedule atau jadwal seperti orang-orang yang sangat militan untuk hidupnya begitu. Enggak, itu saya santai aja itu. Di rumah juga pelihara kura-kura, burung, hamster, kucing, apalagi. Masih punya waktu untuk tuh untuk siram-siram. Iya, siram-siram. Untuk ngajar. Karena kebetulan pohon anggrek istri itu 750 batang. Jadi itu saya ini Mas tahu ini. Mas Dio pernah main ke sana?
Ya kalau dia ke gereja Pugeran dia tahu di situ banyak kok. Hati-hati Pak, sekarang kalau ke gereja helmnya diikat soalnya dia udah tahu harganya Pak sekarang. Udah dia tuh udah ada bocoran harga. Jadi kalau nanti Kelola Seni butuh aset nanti kita akan kerja sama dia. Itu Karena di rumah sering panen saya sumbangkan 3 anggrek itu ke ruang wakil rektor 1, wakil rektor 2, dan wakil rektor 3 di institut di mana rektor tuh istri nyumbang. Ya Wow. nyumbang. Ya nyumbang di ruang itu. Begitu 3 bulan mati, bukan mati ya. Kita tarik ganti yang ban. itu menghasilkan Profit? Oh, profit. Enggak juga, Itu hobi aja. hobi. Betul-betul sukarelawan. Berarti profitnya Pak Bas, generator income-nya itu ya dari ngaca, dari pembicara di luar. Ya cuma itu saja. Tidak pernah dari buku. Paling buku itu setahun itu saya dapat sekitar 350.000 dari Banyak buku-buku sekali. online. Ya 350.000 dan itu jatah untuk istri udah saya karena masuk rekening istri. Sebentar. Lah kalau cetak kan ada untungnya. Nah kalau cetak Royalti baru ada untungnya. Jadi misalnya cetak 200 buku. Jatuhnya tuh satu buku cuma 30.000. Satu buku 30.000. kos produksi. Kos produksi. Oke, saya jual 100 habis kok. Wah itu untung. Berarti di berapa buku itu mulai Nah, PP Pak? berarti kan kalau 30.000 kali 100 sudah berapa? 3 juta. Nah itu marginnya kencang banget. Paling saya kepotong kirim buku lewat jasa kirim ya. Oke. Paling berapa 18.000 kirim buku itu. 10 orang beli paling hanya 180.000. Jadi untungnya kalau buku itu sangat besar cetak daripada digital. Lebih sedikit bukannya lebih mahal Pak? Sekarang modelnya kan sudah digital ya, bukan offset ya. Jadi mau cetak 1, 10, 15 itu tidak begitu jauh. Saya tanya, saya cetak 100, terus saya WA lagi, Mas saya tambah 50 tambah, enggak Pak masih masuk itu kan. Katanya cetak 1 buku ya, itu mungkin baru kelihatan. Iya. Tapi kalau 100 gitu Enggak, bagi mereka enggak. Dan itu tetap harus dinaungi penerbit. Kalau Pak Bas, Kalau saya tetap bangga dengan penerbit tempat lembaga saya mengabdi ya, BPI itu persoalan kebanggaan berarti. Kebanggaan dan legalitas dari Google Scholar, kemudian juga untuk branding ya, branding BPIC Jogja. Oh, BP Press ya, University Press ya. Karena di luar negeri orang akan membaca Press University, Press Institution, bukan komersial publish book, enggak. Mereka percaya banget dengan universitas. Loh, sekarang kalau Mas Dita baca-baca buku-buku itu kan biasanya dari Betul. Press itu lebih Iya. ya. Banyak buku textbook yang bagus-bagus Ya dari Universitas Press. Betul. Oke. Nah, ini kalau Pak Bas memberi nasihat kepada yang muda-muda atau nggak usah di luar, buat saya deh. Ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang pertama adalah segera merealisasikan buku ajar. Pilihannya dalam semester ini harus selesai. Kan udah punya RPS bertahun-tahun. Yes dong. Ya kan? Yes. Setelah buku ajarnya selesai lanjut ke monogram. Monogram itu hanya bahasa satu loh ya. Mas Dita sekarang kompetensi spesialisnya apa? Saya spesialis penyakit dalam. Bikin buku penyakit dalam, betul kan? Saya banyak ke manajemen seni pertunjukan komedi dan sebagainya. Kan banyak tuh manajemen. Pilih salah satu, manajemen komedi. Itu menjadi monogram. Tapi kalau isinya manajemen komedi, seni pertunjukan, panggung, tata cahaya, itu namanya buku referensi. Oke. Poin yang paling besar yang mana? Nah, poin yang paling besar untuk apa dulu? Javung apa untuk BKD ya? Untuk ya. Jadi buku yang mendapat penghargaan skor untuk angka kredit ya, jabatan fungsional itu ada buku monogram itu 25. Satu tema saja berarti. Satu tema saja. Oke. Ya. Setelah itu menyusul buku referensi 20. Ya. Buku ajar juga 20. Kalau penulis tunggal. Kalau penulisnya 2 orang berarti 60 40. Oh 64. Penulis pertama kedua ya? Penulis pertama berarti 60 kali 25. Sisanya yang perlu untuk penulis kedua. Oke. Ya. Tapi kalau itu untuk dipakai buat BKD, skornya dikalikan dibagi 4 yang bawah itu. Oke. Oh iya. Jadi lebih kecil 5 sekian. Nah, untuk tukin sama itu pakai yang bawah.
Jadi kalau yang kesulitan untuk dapat tukin 100%, Ya, menulislah tulislah buku, buku, ya. menulislah buku, Ya. dan paling dasar adalah menulislah buku ajar. Ya. Dari Oh, materi yang dulu. Buku ajar sekali lagi tidak dapat digunakan untuk poin B. Hanya memenuhi poin A. Maka kan belajar dulu menulis buku. Jadi untuk tukin yang 40% kinerja prestasi nggak bisa. Karena masuknya akademik. Oke. Jadi harus beralih ke monograf. Monograf. Ya. Tadi saya harus di-clear-kan lagi, monograf dan buku referensi. Bedanya apa yang paling Buku monograf satu topik. Manajemen panggung. Titik. Panggung itu mulai dari apa saja dihabisin di situ. Material beban panggung itu berapa ton dan juga kalau ada materinya itu. Nah, kalau buku referensi itu sekarang membahasnya lebih dari satu. Jadi bisa tata panggung, artistik, mimik, kostum, fashion, make up. Itu jadi buku referensi. Karena menjadi acuan. Referensi itu kan acuan, rujukan. Banyak. Padahal kan lebih susah kok, malah poinnya lebih besar yang mana? Karena tidak mungkin ditulis sendiri. Oh, oke. Minimal atau maksimal 2 orang. Referensi itu ya? Iya. Oke. Kalau lebih dari 4 orang namanya book chapter. Itu Nanti kita ke bagian chapter, itu bunga rampai yang kecil skornya dan ya orang kalau saya bukan males ya, tidak berminat diajak nulis buku itu karena saya bisa nulis buku sendiri kok. Kan gitu, boleh sombong kan? Ya, betul. Sombong asal sembodo kan boleh. Iya. Oh, ada buktinya. Bapak ini sok-sokan, oh iya 18 buku. Wah. Haha. Pokoknya sudah 18 lah pokoknya. Oke. Jadi segera menulis dulu kalau latihan ya menulis buku aja. Buku ajar. Tapi kalau sudah bisa silahkan tulis monograf. Ya. Satu tema tapi perdalam diilik. Lalu nanti kalau sudah monograf oke, Ya. buku referensi Ya. bersama dengan beberapa orang untuk Ya. bikin buku referensi. Ya, jangan bersama beberapa orang, 2 saja. 2 orang. Supaya 60-40, jangan 60-20-20-20-20 nanti. Semakin banyak anggotanya kan anggotanya dibagi di luar 60. Oke. Itu yang mungkin kurang dipahami. Jadi mereka senang, bikin. Jadi book chapter. Aduh, kalau book chapter tuh saya BKD itu, aduh, tak kasih 0,1 kok. Temen 0,2 ketinggian gitu kan. Karena nggak paham atau belum paham. Iya. Dan dengan itu juga nanti kenaikan pangkat akan lebih lancar. Lebih lancar apabila punya poin dari buku ini. Kan besoknya B. Mendukung jadi profesor nggak sih? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Yang mana yang paling signifikan? Ya kalau sudah doktoral ya mestinya buku referensi ya. Oke, 2 orang atau lebih. Karena kan sister science ya. Ilmu bantunya lebih banyak di buku referensi itu. Kalau monogram kan monodisiplin kita sendiri begitu ya katakanlah ya, monodisiplin. Kalau buku referensi ini kan multidisiplin, jadi kita dari aspek manapun. Oke. Wah, ini menarik banget soal buku, bagaimana buku ada dan Pak Baskoro sudah membuktikan 18 nih ada bendanya. Ada semua. Ada semua. Bahkan buku digital juga ada, ya kan? Di antara 18 itu ada yang digital juga ya? Digital. Ya. Book chapter saya ada 3 mungkin. Ya saya menghormati panitia karena book chapter digunakan untuk purna tugas itu aja. Itu saya bikin itu. Oke. Pak Bas tolong closing statement untuk dosen-dosen yang baru. Ya. Kan meniti karir. Saya tuh yang saya takutkan adalah ketika suatu hari saya sudah pensiun gitu. Kan kita nggak kerasa ya. Ngajar ini saya tanpa sadar saya udah 10 tahun gitu, tiba-tiba hampir 10 tahun. Tapi ketika bertanya-tanya berapa buku yang dihasilkan? Ternyata nggak sebanyak nggak banyak, malah saya sedang berjuang untuk pokoknya netes 1, saya percaya setelah itu ada rentetan yang lainnya. Supaya setidaknya netes 1 dulu. Ya, sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan 5 tahun lagi saya pensiun, ya kan? Oh, Target saya 20 buku. Berarti tinggal 2 lagi. 2 lagi Ya, dalam 5 tahun. Kalau Bisa ya? masih 4 tahun ini produktif, saya pengen 2 buku lagi. 1 tentang weapon, senjata, weapon. Kemudian yang 1 khusus tentang motorbike yang membahas bagaimana aspek fungsi, aspek safety yang tidak pernah dibahas oleh para bikers ya. Yes. Itu aja. Weapon saya punya pengalaman karena saya sejak kecil hidup di markas tentara. Oh, bapaknya tentara? Iya. Jadi anak kolong itu
Setiap pagi lihat bagaimana mereka, membersihkan senjata, membongkar senjata itu di rumah, saya sering melihat itu dan itu sangat berkesan dan membawa pengalaman masa kini yang tidak bisa dilupakan. Itu mungkin mau saya tulis di situ tentang weapon. Ya, pesan saya kepada para dosen muda, yang pertama, menulis buku adalah candu. Jadi kalau kita kecanduan menulis buku, maka kecanduan itu harus diobati dan ditutup dengan buku-buku selanjutnya. Yes. Jadi bukan seperti ilmu kesehatan, kalau kita sakit diobati sembuh. Justru malah kecanduan buku itu menjadi pemicu untuk menulis buku di periode selanjutnya. Sudah itu saja menurut saya. Filsuf berkata, saya berpikir maka saya ada. Tapi Ya. menurut saya, bukti sejarah bahwa kita pernah ada adalah karya. Ya. Dan karya yang akan melekat yaitu buku ya. Ya, Mungkin kita sudah tidak ada, tapi pemikiran kita masih akan bertahan dan akan bisa dipakai. Terima kasih sekali Pak Bas atas informasi, atas sharing yang sangat luar biasa. Sekali lagi, Sama Mas Di. saya titip pesan hati-hati kalau ke gereja, khususnya kalau ada Tio. Karena dia tahu harga helmnya. Oke, jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Pak Bas. Sama-sama, bye-bye. Terima kasih.